Halo Miss Meta dan teman-teman, hari ini saya Raymond dan Jonathan akan mempresentasikan tentang bisnis kami yaitu Kenali. Latar belakang kami membuat bisnis Kenali adalah karena di Indonesia itu 65,5% PDB untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia itu berasal dari UMKM. Nah, maka kami lihat kalau sebagian besar dikawal oleh UMKM. Kalau UMKM bisa maju, bagus dong. Namun, kita tidak terlalu kenal dengan produk-produk Indonesia. Produk-produk lokal lain yang udah terkenal mungkin ya pasti kita tahu lah ya kayak Indomie, mungkin something. Tapi masalahnya, kita hanya kenal beberapa doang. Dan itu kalau yang udah terkenal sekarang udah pasti bukan UMKM lagi ya, tapi produk lokal. Menurut kami, ada produk lokal dan UMKM lain yang sangat banyak tapi belum kita ketahui. Di Indonesia itu ada lebih dari 64 juta UMKM yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Maka sayang sekali menurut saya kalau misalnya 64 juta itu tidak bisa bergerak. Dan kebanyakan kami lihat salah satu penghambat majunya UMKM Indonesia itu adalah digital marketing yang kurang. Kita juga mau semua orang Indonesia termasuk kita bisa mencintai barang-barang Indonesia. Seperti pepatah terkenal, tak kenal maka tak sayang. Kita perlu mengenal produk Indonesia untuk bisa mencintainya. Maka kita membuat Kenali untuk mengenalkan produk-produk UMKM dan produk lokal lain, bisa perusahaan, ke kita semua. Penjelasan umum bisnis ini adalah kita Kenali didirikan pada 2023, itu logo kami di atas, dan dengan nama perusahaan Kenali. Kenali ini memiliki tujuan untuk membantu merek lokal dan UMKM supaya lebih maju, lebih dikenal, dan udah pasti, amin, semoga lebih untung. Dengan memasukkan UMKM dalam dunia digital seperti sosial media, supaya dikenal dan lebih dicintai, kami membantu dengan membuka konsultasi seperti apa yang harus dilakukan dalam persosial mediaan mereka, dan juga ya untuk bikin identitas mereka ada, karena itu kurang banget di Indonesia. UMKM dan produk lokal lain itu masih sedikit identitas, makanya orang kayak tidak terlalu kenal apa itu mereka. Selanjutnya kita juga melakukan eksekusi. Selain konsultasi, kita juga membantu mereka melakukan produksi yang mereka perlukan untuk membuat identitas, membuat brand, membuat konten tersebut seperti copyright atau ya membuat video konten yang lainnya untuk menarik perhatian calon konsumen. Tipe bisnis yang kita berikan atau jasa yang kami berikan kepada calon klien adalah bundling model. Kenapa? Karena kami mempunyai beberapa paket bundle seperti paket pertama yaitu konsultasi saja, seperti hanya menanyakan kepada ahli-ahli sosial media kami apa yang harus dilakukan dengan sosial media mereka. Itu kami sebenarnya mengutamakan orang atau pembisnis yang sudah mempunyai modal lebih untuk membuat kontennya sendiri. Jadi mereka ya kita kasih ide dan mereka bisa melakukannya itu sendiri. Namun kami juga memberikan paket konsultasi plus eksekusi. Apa? Jadi kita konsultasi, mereka konsultasi ke tim sosial media kita, dan eksekusi seperti kita membantu produksi konten, seperti menyewa studio, dan juga ada videografer dan fotografer, dan juga copyright, seperti yang membuat kata-kata yang menarik perhatian konsumen itu kita juga. Dan untuk UMKM, kita juga memberikan harga yang lebih spesial, karena kami tahu UMKM itu pasti membuat bisnis dari nol, dengan modal mereka sendiri itu sudah sulit. Kami membantu mereka dengan memberi ya diskon lah gitu. Analisis pemasaran. Untuk demografi, kami melayani semua bidang seperti produk atau jasa ya, seperti membuat makanan, minuman, kertas, atau baju, atau apapun itu. Namun kami hanya mau untuk sekarang kami akan melayani yang produknya bisa dijangkau masyarakat umum dan tidak dalam beberapa bidang seperti obat-obatan, karena tidak semua orang bisa membeli itu, ada izinnya, dan juga mesin-mesin karena tidak semua orang
eh, bisa membeli seperti mobil, motor langsung gitu. Jadi kita hanya memberi layanan untuk yang masyarakat umum bisa beli dulu untuk sekarang. Lalu geografi, karena perusahaan kami masih baru, kami akan berdomisili di daerah Jawa Barat dan Jakarta dulu, seperti Tangerang Selatan dan juga Jakarta. Dan kita akan melayani di area-area sekitar situ dulu. Tapi kita tidak akan berhenti sampai sana. Kita akan melebar saat bisnisnya sudah mulai berjalan lebih lama lagi untuk membantu lebih banyak UMKM di setiap pulau supaya bisa memajukan bangsa. Untuk analisis kompetitor, kami memiliki banyak kompetitor. Pasar digital marketing itu sudah sangat banyak banget company-nya. Tapi kebanyakan dari mereka itu lebih mencari perusahaan-perusahaan yang sudah lebih besar atau multinasional karena mereka mau mendapat project dengan meraup keuntungan yang lebih besar. Namun kami juga sama, kami juga mencari, kita juga tidak menolak dan mencari program-program yang lebih besar atau perusahaan yang sudah besar, lokal maupun tidak, tapi kami masih lebih mengutamakan perusahaan-perusahaan atau produk lokal, apalagi UMKM lokal. Nah, itu yang membuat kami beda. Dan kami memiliki pasar untuk UMKM itu 64 juta. Seperti tadi UMKM di Indonesia itu ada 64 juta. Maka pasar kami itu termasuk 64 juta itu. Selanjutnya, strategi promosi. Strategi pertama kami adalah dengan word of mouth. Merekomendasikan jasa kami kepada orang-orang yang kami sudah kenal. Seperti ya orang yang memiliki UMKM atau yang mengenal perusahaan-perusahaan tertentu di Indonesia. Kami percaya dengan kalau misalnya kita melakukan pekerjaan baik, word of mouth-nya itu bukan dari kami, dari kenali saja, namun dari orang-orang yang sudah menggunakan jasa kami. Lalu strategi selanjutnya itu kami membuat konten, kami membuat brand yang ada di sosial media seperti misi kami yaitu membuat brand dikenali. Maka kita juga harus melakukannya sendiri. Kita membuat konten, kita membuat post, dan kita membuat story yang untuk membuat kita lebih dekat dengan calon klien kami. Dan strategi promosi kami juga akan membuat seminar seperti cara menarik keterikatan customer mereka dan juga membuat brand yang lebih baik untuk sosial media mereka yang akan dibawakan dengan tim sosial media kami, atau kita mengundang influencer untuk bisa membantu para UMKM bisa lebih baik. Itu juga kami akan sematkan di seminar itu untuk menggunakan jasa kami supaya itu semua menjadi lebih gampang. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan operation analysis atau yang disebut dengan analisis operasi. Yang pertama, aktivitas usaha dan jasa kami. Dalam menjalankan kegiatan usaha kami itu menjalankan kegiatan itu berdasarkan demand dan kebutuhan klien kami. Karena pada dasarnya kami itu bekerja dalam bidang digital marketing yang mana kami membutuhkan opini atau kebutuhan dari klien untuk kami untuk bisa membantu mereka. Nah, berikutnya kami juga melakukan, karena perusahaan kami itu memiliki tujuan utama untuk mendukung jalannya perusahaan mikro dan UMKM. Maka aktivitas yang kami lakukan itu misalnya kayak melayani konsultasi dengan calon klien yang berlatar belakang itu misalnya kurangnya pemahaman mengenai strategi menjalankan bisnis UMKM. Nah, kayak misal di Indonesia tuh banyak banget kan kayak orang tuh mau jalanin bisnis tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu gimana cara menjalanin bisnis yang benar. Karena itu mereka banyak yang kadang mengalami kegagalan atau failure. Nah, karena itu kami hadir di sini untuk membantu mereka, membimbing bagaimana caranya menjalankan strategi untuk menjalankan bisnis UMKM agar lebih bekerja dengan baik. Berikutnya aktivitas yang kami lakukan, misalnya yang pertama consulting, atau misalnya kalian tuh mau konsultasi kayak gimana sih strateginya untuk menjalani UMKM. Berikutnya market research. Market research itu kita membutuhkan untuk memahami bagaimana sih situasi yang sedang ada di pasar supaya produk yang dijual sama para calon UMKM itu sesuai sama apa yang dibutuhkan sama pasar. Nah, berikutnya trend research. Kita tahu kadang kebanyakan produk di Indonesia itu jualannya kayak angin-anginan atau ngikut tren. Misalnya tren yang berlaku saat ini itu apa? Nah, kita tuh harus kasih paham untuk para bisnis UMKM supaya mereka tahu nih kayak tren apa sih yang lagi bagus untuk diikuti untuk mereka jualan.
Karena biasanya kalau misalnya mereka trennya jualan itu aja, itu biasanya lama-lama bakal ketinggalan zaman dan orang tuh pasti udah pada bosen kan sama hal tersebut. Nah, untuk berikutnya competitor research. Mungkin seringkali ini dianggap kayak remeh sama banyak pebisnis, tapi sebenarnya itu tuh yang paling penting karena competitor research kita memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa sih, misalnya kayak pesaing kita tuh dalam bidang apa, dan itu juga memiliki tujuan untuk supaya kita tuh punya inovasi dibanding kompetitor kita. Kayak misal kompetitor kita nih bikin produk ini itu apa sih? Nah, di sini kita kayak mempelajari mereka tuh kayak grafik mereka ngapain aja sih. Nah, dari situ kita mempelajari mereka untuk inovasi yang akan dibuat oleh para bisnis UMKM. Berikutnya social media management. Nah, zaman sekarang itu udah terkenal banget sama yang namanya sosial media. Penggunaannya di mana-mana, termasuk bisnis sekarang juga itu pakai bisnis sosial media. Karena orang tuh sekarang lebih banyak menggunakan sosial media ketimbang website atau apa. Untuk berikutnya brand advertising. Brand advertising itu juga sekarang orang tuh lebih kenal sama namanya branding ketimbang kualitas. Kayak misalnya saya pakai produk handphone dari ini, produsen ini, karena emang namanya brandnya itu udah gede. Jadi kayak sekarang tuh orang pada ngincer, brand ini bagus, brand ini bagus. Jadi kadang produknya itu sendiri tuh kayak nggak ke nggak orang nggak gitu peduli lah sama produk, yang penting gue pakai branding ini, gue brandnya ini. Jadi kayak brand itu sebenarnya sangat lumayan penting untuk zaman yang sudah berkembang. Nah, berikutnya adalah strategy arranging, atau kita perlu menyusun strategi bagaimana caranya agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya, saya akan mengenalkan tim-tim dari perusahaan yang kami buat. Yang pertama mulai dari core team. Ada Raymond sebagai founder dan CEO. Berikutnya saya sendiri, Jonathan Ezra, sebagai co-founder dan COO. Berikutnya ada Brian Samuel sebagai administrator dan Natasha Willy sebagai marketing manager. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dari tim yang bekerja untuk perusahaan ini supaya perusahaan ini berjalan. Yang pertama, ada administrator atau yang melihat cash flow dan membuat kita stay in business. Berikutnya marketing. Tugasnya marketing itu membuat rencana promosi dia atau digital, atau yang biasanya membawahi penulis konten. Berikutnya social media consultant atau yang membantu konsultasi media bagi untuk klien. Berikutnya data analyst. Data analyst itu tugasnya melakukan riset, kayak trend research, market research, gitu-gitu. Berikutnya penulis konten. Nah, setiap konten yang bakal dibuat itu perlu script, supaya gimana konten itu tetap berjalan sesuai dengan script dan berjalan dengan baik. Berikutnya content director. Mengembangkan strategi, merencanakan, dan mengkoordinasikan jalannya konten sesuai script itu, jadi agar kontennya sesuai. Berikutnya, graphic designer, atau yang membuat rencana atau konsep, serta mengilustrasikan informasi material klien. Berikutnya, videographer, fotografer, video editor, atau yang mengedit video. Kami juga menyediakan in-house talent, atau talent yang digunakan dari dalam perusahaan kami, untuk membuat konten. Dan berikutnya freelancer, atau kami juga kadang merekrut untuk membantu jalan produksi kami dari tim eksternal, atau merekrut para freelancer seperti misalnya talent, fotografer, atau videographer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang financial analysis atau analisis keuangan yang terdiri dari cost structure, yaitu fixed cost, variable cost, ataupun revenue streams yang kami peroleh yang berasal dari bisnis yang kami jalani. Yang pertama, fixed cost. Yang pertama ada sistem dan website. Berikutnya operational fees seperti biaya listrik, internet, dan lain-lain. Berikutnya gaji karyawan, dan berikutnya insentif. Jadi kalau fixed cost ini mereka itu udah kayak yang udah fix ya guys, udah kayak sebulannya itu udah fix. Nah, untuk berikutnya unfixed cost atau yang ibaratnya masih nggak pasti lah, kayak kadang ada kadang enggak. Yang itu yang pertama ada maintenance cost seperti website domain, social media analytics, dan lain-lain. Untuk berikutnya hardware maintenance seperti misalnya PC atau laptop yang tiba-tiba error atau rusak dan membutuhkan biaya perbaikan. Nah, itu tuh maksudnya masuknya ke unfixed cost atau yang belum pasti atau bisa tiba-tiba muncul. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan revenue streams atau pendapatan yang kami dapatkan dari perusahaan ini.
Yang pertama adalah biaya manajemen yang diperoleh dari klien. Untuk berikutnya, biaya digital marketing, biaya konsultasi, dan juga biaya periklanan digital yang kami dapatkan dari klien. Dan berikutnya, tips dari klien. Kalau misalnya klien sedang berbaik hati dan memutuskan untuk membagi tips, nah itu bisa jadi pemasukan bagi kami. Untuk berikutnya, superhero story atau kisah yang menginspirasi untuk berikutnya superhero story atau kisah yang menginspirasi bisnis kami untuk berjalan. Jadi, kami itu terinspirasi dari beberapa perusahaan digital marketing, seperti perusahaan Warhol Interactive Indonesia, dan juga Social Bread ID, yang mana perusahaan mereka itu berdiri untuk membantu support perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM. Nah, kami itu juga melihat kayak di Indonesia tuh banyak UMKM kecil, perusahaan kecil yang belum sepenuhnya paham mengenai strategi dalam berbisnis. Karena itu kami memutuskan untuk membangun perusahaan ini karena fokusnya kami itu untuk membantu dan mensupport perusahaan UMKM supaya mereka tuh bisa berjalan dengan baik dan juga supaya brand mereka tuh lebih dikenal sama umum. Karena kan biasanya brand-brand lokal tuh kadang banyak ya kayak masyarakat tuh kayak punya pandangan kalau brand lokal tuh misalnya nggak sebagus brand luar, nggak sebagus ini. Nah, kami itu bertujuan untuk mematahkan pandangan masyarakat mengenai brand lokal. Masih kadang meremehkan brand lokal kalau sebenarnya itu brand lokal juga bisa bersaing dengan brand luar negeri. Nah, jadi itu fokus kami untuk menjalankan bisnis ini. Untuk berikutnya adalah social business model conference yang tertera. Mulai dari social value, key activities, competitive advantage, channels, user value, key resources, risk and threats, partners, revenue stream, dan cost structure. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Miss.